Molase ini kan cair. Kalau kita campurkan dengan air terus kita guyurkan ke rumput odotnya, nanti itu rumput odot akan menjadi tambah basah. Nah, jadi kita menggunakan dedak ini dengan Halo Sobat Ternak dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan trik ataupun cara pembuatan fermentasi ataupun silase dalam skala kecil. Maksud dan tujuannya adalah ketika kita membuat fermentasi dalam skala besar, itu otomatis sudah anti gagal. Jadi kita tidak mengalami kerugian waktu, tenaga dan juga biaya, karena kita sudah buat begitu banyak, berkintal-kintal bahkan ton, tetapi ketika akhirnya itu menjadi gagal dan pakan itu tidak berguna, menjadi mubazir, akhirnya dibuang. Nah, untuk menghindari hal itu kawan, di sini akan saya berikan trik dan juga caranya sebelum kita melakukan pembuatan fermentasi ataupun silase dalam skala besar itu. Bahan-bahan yang perlu kita persiapkan kawan adalah bahan apa yang akan kita lakukan fermentasi ataupun silase. Sebagai contoh, saya nanti akan menggunakan rumput odot ini. Tapi jangan lupa kawan, rumput odot ini kita layukan dulu sehari semalam. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan dedak nanti. Menggunakan dedak, juga garam, molase, fermentator, dan menggunakan toples ini kawan. Nanti ini yang akan kita jadikan sebagai wadah untuk menyimpan fermentasi dan silase itu. Karena ini sebagai contoh saja dalam skala kecil kawan, jadi kita menggunakan golok aja. Nanti kita potong-potong ya dalam ukuran kurang lebih 5 sentian lah. Tidak usah menggunakan mesin chopper, karena sedikit yang akan kita buat sebagai contoh saja. Oke kawan, sekarang kita mulai dengan pemotongan. Jadi biasanya kawan, kita itu bingungnya kan di kadar airnya, karena yang menentukan keberhasilan dari fermentasi dan silase itu adalah kadar airnya. Tetapi terkadang kita bingungnya kenapa? Misalnya saya mengatakan fermentasi ini kadar airnya harus 50% misalnya, tetapi kita kan tidak memiliki tester, tidak ada tester kita, sehingga kita bingung. Jadi kadar air yang 50% itu seberapa, untuk melayukannya itu perlu berapa hari. Nah, jadi untuk menghindari kerugian kita dalam pembuatan fermentasi dan silase dalam skala besar, ya kita melakukan contoh dulu seperti ini kawan. Dalam pembuatannya kita sedikit dulu, agar nanti ketika kita melakukan dalam pembuatan yang skala besar itu kita sudah pasti bisa berhasil. Nah, karena kita sudah melakukan percontohan dalam skala kecil seperti ini dulu kawan. Bagi yang sudah terbiasa ataupun pernah melakukan pembuatan ataupun mengawetkan pakan dengan cara fermentasi ataupun silase seperti ini kawan, itu mungkin sudah tidak bingung lagi. Akan tetapi untuk kita yang baru akan memulai, baru mau belajar, itu biasanya ragu-ragunya itu takut gagal karena kita itu belum pernah. Nah, jadi kalau kita takut gagal, itu lakukannya seperti ini dulu. Kita buat dalam skala kecil, untuk kemudian kita perhatikan nanti prosesnya itu. Oh, kalau sekian hari belum jadi. Oh, kalau melayukannya itu 1 hari 1 malam itu belum jadi. Jadi misalnya seperti itu. Jadi kita bisa ada tolak ukurnya kawan.
Tetapi kalau kita langsung membuat dalam jumlah besar, sedangkan kita belum pernah membuatnya, cuman kira-kira aja, dan kadar airnya terlalu tinggi, itu sudah bisa dipastikan gagal kawan. Karena untuk keberhasilan fermentasi dan silase ini adalah kadar air yang terpenting. Kalau kadar airnya terlalu tinggi itu bisa terjadi pembusukan pada proses fermentasi dan silase itu. Kunci keberhasilan dari pembuatan fermentasi dan silase itu kan sebenarnya di kadar air dan juga anaerob ataupun kedap udaranya itu kawan. Saya menyarankan ketika kita melakukan pelayuan itu agar di bawah naungan, jangan langsung di bawah terik matahari. Karena kalau langsung di bawah terik matahari itu walaupun sedikit itu pasti mengurangi kandungan ataupun nutrisi yang ada di dalamnya, walaupun persentasenya itu ya cuma sedikit. Dan biasanya yang membingungkan itu dalam proses pelayuannya itu, karena di tempat saya dan dengan di tempat saudara ataupun Anda itu tidak sama suhu dan juga cuacanya. Karena untuk menentukan pasnya itu, misal saya bilang kadar air harus 50%, kita kan tidak tahu yang 50% itu ukurannya itu seberapa, karena tidak ada alat tester ataupun untuk mengukur kadar air yang ada di dalam rumput odot itu. Oke kawan, ini sudah selesai dan sekarang kita akan membuatnya fermentasi dulu. Karena fermentasi ini tidak sama dengan silase, ini yang agak ribet sedikit pembuatan fermentasi karena ada fermentatornya juga. Jadi kita buat fermentasi dulu. Jadi bahan-bahannya tadi sudah diberitahu. Jadi kalau ini rumput ini kan basah dalam artian itu tidak kering, bukan rumput kering. Jadi kita untuk menambahkan molase ataupun fermentator itu jangan dicampurkan dengan air, karena nanti akan menambah kadar air ini akan menjadi lebih tinggi lagi. Nah, jadi kita sia-sia sudah kita layukan, tapi nanti setelah kita tambahkan itu akan menjadi tinggi lagi. Jadi caranya nanti fermentator dan molase itu kita tambahkan dengan dedak padi seperti ini. Nah, jadi dedak padi ini pun fungsinya untuk mengurangi kadar air yang ada di dalam rumput odot ini, untuk mengurangi kadar air sehingga tidak terjadi pembusukan. Nah, jadi seperti itu kawan. Oke, sekarang kita tambahkan bahan-bahannya dulu. Nah, jadi seperti ini kawan caranya kawan. Dedak ini jangan dicampurkan dengan air. Nah, kita tambahkan dengan molase. Molase ini kan cair. Kalau kita campurkan dengan air terus kita guyurkan ke rumput odotnya, nanti itu rumput odot akan menjadi tambah basah. Nah, jadi kita menggunakan dedak ini dengan media dedak ataupun boleh yang lain, ataupun tumpi jagung pun bisa juga. Terus kita tambahkan fermentatornya. Tambahkan fermentatornya. Terus kita tambahkan garam. Ini sebagai mineral, tambahan mineral. Kita tambahkan garam dan juga bisa tambahkan yang lainnya, tetapi ini saya tidak tambahkan. Terus kita aduk seperti ini, kita aduk sampai rata. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita aduk rata seperti ini kawan, ini sudah tercampur semua antara molase dan fermentatornya. Terus kita taburkan ke yang akan kita buat silase. Kita pisahkan dulu, nanti kita buat
fermentasi maksud saya. Kita pisahkan dulu yang untuk fermentasi dan silase. Ini nanti untuk silase. Kita buat yang fermentasi ini dulu. Nah, kita taburkan seperti ini. Jadi ini bahan menjadi kering. Kalau kita tambahkan dengan air, itu akan menjadi basah. Nah, kemudian aduk seperti ini. Aduk-aduk seperti ini. Nah, setelah ini tercampur rata seperti ini kawan. Nah, ini kan bahan kering, bahan basah dicampur dengan bahan kering. Nah, dedak padi itu kan kering. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan. Nah, seperti ini kita masukkan ke dalam toples sepadat-padatnya. Kalau bahan yang kita buat fermentasi ataupun silase itu kering, baru fermentatornya itu kita campurkan dengan air untuk kemudian kita guyurkan. Bisa itu. Jadi untuk menghindari pembuatan fermentasi dalam skala besar, ya kita lakukan seperti ini dulu kawan. Jadi ketika kita sudah melakukan pembuatan dalam skala besar gagal, nah itu akan sia-sia. Kita masukkan sepadat-padatnya kawan. Nah, sudah padat seperti ini. Nah, ini sudah padat. Jangan lupa dalam penutupannya ini kawan. Untuk menutup ini pun perlu kita double dengan plastik seperti ini. Nah, kita double dengan plastik seperti ini, lalu kemudian kita tutup dengan kuat. Nah, jadi seperti ini kawan. Dengan adanya plastik seperti ini akan menjadi lebih rapat, lebih anaerob lagi. Jadi angin tidak bisa masuk. Nah, jadi seperti itu kawan. Ini fermentasi. Oke kawan, sekarang kita pembuatan silase. Kalau pembuatan silase ini kan kawan, ini tidak perlu ada tambahan lain pun tidak apa-apa. Yang penting kita tambahkan dedak untuk mengurangi kadar airnya, itu tidak masalah, ataupun bisa ditambahkan dengan garam, itu tidak apa-apa sebagai mineral. Caranya sama aja, cuman tidak ditambahkan dengan fermentator. Kita masukkan, nah seperti ini, sama kita padatkan sepadat-padatnya untuk menghindari angin yang masuk. Nah, jadi seperti ini kawan. Sepadat mungkin. Nah, kalau sudah padat seperti ini, terus kita tutup kawan. Tapi jangan lupa untuk menutupnya kita tambahkan dengan plastik. Nah, seperti ini. Kita tambahkan plastik seperti ini, kemudian kita tutup. Nah, tutupnya rapat kawan, yang kuat. Jadi, nah ini silase. Nah, kalau sudah jadi seperti ini kawan, jangan lupa kawan, kita nanti berikan tulisan di sini fermentasi, dan ini juga buat tulisan silase agar nanti tidak keliru dan kita tidak bingung nanti memilihnya. Dan semakin banyak kita memberikan wadah seperti ini, itu akan lebih bagus. Nanti kita cek sekitar 21 hari ataupun 3 minggu baru kita cek. Nanti itu akan keluar aroma khas fermentasi ataupun silase yang akan dikeluarkan dari toples ini. Jadi seperti itu kawan. Kalau mau membuat lebih banyak lagi, buat percontohan kawan, itu lebih bagus lagi kawan. Misalnya dalam rumput odot ini kita layukan dalam 2 hari kita buat, terus kita layukan dalam 3 hari kita buat lagi. Nah, nanti mana yang kira-kira bagus, yang kira-kira berhasil,
Nah, itu bisa kita jadikan acuan untuk pembuatan fermentasi ataupun silase. Misalnya, oh ini 3 hari, bagusnya yang 3 hari. Nah, jadi itulah sebagai patokan kita untuk membuat pakan awetan fermentasi ataupun silase itu, kawan. Oke, itu saja kawan video saya kali ini. Harapan saya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa dukungannya untuk like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya agar kita tetap bisa bersama belajar dunia peternakan kambing. Salam ternak, salam ngarit, pokoknya masih tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.